Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi kita. Di video sebelumnya kita sudah lakukan export file. Jadi kita sudah nyimpan konfigurasi ya. Dan di video kali ini kita bakal coba import file konfigurasinya. Jadi kita ke modul dulu. Nah, ini dia untuk import konfigurasi. Jadi tujuan kita cuman mengembalikan konfigurasi routernya sama seperti di restore tadi ya. Kita mengembalikan konfigurasi router. Jadi metode labnya yang pertama kita reset dulu routernya. Ini juga nggak wajib sih, cuman buat pembeda aja. Jadi kita reset dulu biar bisa kita lihat before afternya ya. Setelah di reset dan kita import gimana konfigurasi di dalamnya. Berikutnya baru kita lakukan konfigurasi untuk mengembalikan konfigurasi router, tapi bukan menggunakan restore ya, tapi menggunakan import. Ini dia. Kita kembali ke Genesri teman-teman. Di sini sebelumnya kita cek dulu konfigurasinya apa aja yang ada di router. Kita bisa gunakan perintah export. Sekarang ada yang tadi ya, masih yang tadi. Ada NTP, identity-nya, DHCP client, IP address, dan juga wireless security profiles. Kita reset dulu routernya. Kita system reset configurations, no default, yes, enter. Kemudian di sini tekan Y. Oke, tunggu proses resetnya. Oke, kita berhasil reset ya. Coba kita login. Admin, passwordnya masih tanpa password. Coba kita export. Kita lihat isinya apa aja yang ada. Sekarang yang ada cuma DHCP client dan ini ya, wireless security profiles. Balik lagi ya, kalau di real device, ketika kita reset dengan opsi no default yes tadi, maka harusnya dia kosong semuanya. Tapi karena kita di CHR, saya nggak tahu juga kenapa kayak gini ya. Terus selalu ada DHCP client, itu selalu ada. Sekarang coba kita kembalikan konfigurasi menggunakan metode import. Perintahnya kita gunakan perintah import spasi nama filenya apa, file name-nya. Kita tap 2 kali buat lihat apa aja yang ada ya. Di sini ada backup R1 export, ada juga konfigurasi IP address. Ya. Kita mau ngembaliin yang mana nih? Kalau seluruhnya ya harus pakai yang ini ya. Kalau cuma IP address cuma cukup yang ini. Sekarang coba kita kembalikan seluruh konfigurasi menggunakan yang backup R1 export ini. Oke, kita pilih yang backup R1 export .rsc. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada kegagalan, katanya failure DHCP client on that interface already exists. Katanya gagal buat kembali konfigurasi bagian mana? Bagian DHCP client. Kenapa? Karena DHCP client di interface Ether 1 tadi, ini ya di sini, itu udah ada. Ya, ini udah ada tadi. Masih ada DHCP clientnya. Jadi karena di dalam file backup yang ekspor tadi itu juga ada konfigurasi di interface yang sama, maka gagal jadinya. Dia nggak nimpa. Nah, itu bedanya sama yang restore tadi teman-teman. Kalau restore, dia itu nimpa konfigurasinya. Walaupun sini sudah ada, tetap bisa dibalikin menggunakan restore. Konfigurasi yang ini akan ditimpa dengan konfigurasi yang ada di dalam file restore. Tapi kalau pakai yang import ini, itu enggak teman-teman. Kalau konfigurasinya udah ada, maka dia nggak nimpa. Tapi tetap pakai konfigurasi yang telah ada sebelumnya yang ini. Jadi gagal buat nge-restore, buat ngembaliin konfigurasi di interface yang sama tersebut. Tapi coba kita cek lagi ya, kita export, enter. Nah, konfigurasi IP address-nya berhasil, tapi konfigurasi DHCP client gagal. Dan juga tadi kan ada konfigurasi ini ya, konfigurasi identity ya, itu juga nggak ke import, nggak masuk juga ya. Kenapa? Coba kita cek di filenya tadi. Di filenya tadi ya, coba kita cek di backup R1 export. Kita klik kanan open. Nah, lihat di sini konfigurasi identity, konfigurasi NTP client itu nggak masuk ya. Nggak masuk ketika kita import. Nah, nggak ada di sini. Walaupun setelah diimport, tetap konfigurasi NTP client dan identity nggak masuk. Kenapa? Karena gagalnya tadi di bagian DHCP client.
maka dia nggak teruskan ke bagian yang bawahnya. Coba kita cek di sini. Dia nggak nerusin di bagian bawah yang ini. Nah, desktop di sini. Kenapa? Karena di sini udah gagal. Tapi saya pernah juga coba sebelumnya ya. Kalau ini gagal ya udah sini gagal, tapi bawahnya lanjut lagi. Nah, balik lagi karena ini di CHR, maka dia gagal di sini, ya udah desktop di sini. Tapi di real device sebelumnya saya pernah coba itu. Kalau di sini gagal ya udah biarin gagal, lanjutin aja yang lain. Gitu. Tapi nggak tahu juga kalau versi yang baru sekarang ya. Mungkin sama dengan di CHR, nggak tahu juga. Tapi yang jelas ya, pembeda yang jelas yang utama itu adalah kalau menggunakan restore itu dia akan nimpa konfigurasi yang ada. Tapi kalau menggunakan import itu enggak. Dia nggak bisa nimpa dan bakal gagal di sana. Kemudian kalau kita gunakan restore itu kemarin tadi kita harus restart routernya ya. Tapi kalau pakai import nggak perlu restart, udah bisa langsung diimport. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.